Ini mungkin ada lagi yang pengen saya tanya nih. Dari komunitas ini, sebenarnya apa sih yang benefit yang didapat setiap orang yang ikut latihan tuh? Yang pertama mungkin gembira ya. Gembira. Mungkin kita selalu ngelihat lempar pisau itu dari TV. Ya. Dari TV. Ternyata pas kita coba kita bisa kena juga. Jadi seneng apalagi gak segampang itu ya, tapi begitu kena senang. Jadi melepas stres lah. Lempar pisau itu melepas stres. Refreshing ya. Kedua itu ya kesehatan. Karena kita melempar itu kan butuh tenaga juga, butuh energi juga. Jadi keluar keringat. Jadi itu kita lebih sehat. Jadi kedua adalah kesehatan. Yang ketiga yaitu prestasi. Jadi selain kita hanya untuk latihan, untuk kesenangan, untuk kesehatan, bisa juga untuk berprestasi dengan mengikuti kompetisi. Nah itu di situ kita bisa menjadi atlet nasional dan internasional. Karena lempar pisau ini selain offline ada online-nya. Nah online ini biasanya dari seluruh negara ikut. Nah kita bisa ikut pertandingan online. Jadi selain untuk kesenangan, happy, bisa kesehatan, juga bisa buat prestasi juga. Prestasi ya. Berarti ini udah diakui ya di sini ya. Untuk di Indonesia udah diakui ke ICTOF. Jadi organisasi pisau lempar dunia, International Knife Thrower Hall of Fame. Oh, untuk Indonesia sendiri sudah diakui ya? Untuk Indonesia sendiri udah diakui. Pencetusnya adalah komunitas lempar pisau dan kapak The Lempis Indonesia. The Lempis itu singkatan dari The Lempar Pisau. Lempar pisau ya. Berarti ini udah resmi, udah diakui juga, ya kan? Dan di Indonesia udah ada federasi yang menaunginya, yaitu Forlempika, Federasi Olahraga Lempar Pisau dan Kapak Indonesia. Oke, ya berarti secara keabsahannya udah diakui ya di Indonesia ya. Jadi teman-teman jangan khawatir, ini mungkin kalau orang yang belum tahu dianggapnya ini komunitas apa nih, ilegal nih. Ini jangan-jangan ini untuk membantu teroris ya. Komunitas kita ini udah resmi di Indonesia ya, udah diakui. Bahkan bentar lagi udah mau masuk, diajukan ke KONI. Jadi akan menjadi cabang olahraga yang dipertandingkan di PON. Bisa ya. Mungkin setelah ini kita akan membahas tentang ini ya, kompetisinya ya, peraturan kompetisinya ya, biar teman-teman mungkin biar apa ya, sekali melihat oh begini loh cara kompetisinya, jadi bisa membuat teman-teman minat juga gitu. Baik, mungkin sekarang kita lanjut ke masalah ke kompetisi ya, kompetisi pisau. Untuk kompetisi kita menggunakan 3 buah target. Target pertama dan ketiga tingginya sama. Target yang kedua atau di tengah itu di bawahnya. Jadi seperti huruf V tapi berdekatan. Untuk lemparnya, untuk amatir, full spin amatir, kita ngelempar dari 2 meter. Nah cara ngelemparnya itu dari berurutan jadi target 1, 2, dan 3. Jadi misalnya kita ngelempar ternyata nancepnya ke target 2, ini dihitung 0 buat target 1. Iya. Jadi Tapi boleh lanjut lagi. Boleh lanjut lagi. Target kedua ya harus ke 2. Jadi harus berurusan 1, 2, 3. Meskipun nancep ke target 3 tapi harusnya urutan pertama, itu tetap didiskualifikasi. Jadi dihitung 0. Oh iya. Dan kemudian misalnya nancepnya tetap berurutan tapi nancepnya ke handle. Nah, ini dihitung 0 juga. Meskipun ke tengah, walaupun berurutan juga. Ya, meskipun berurutan. Ini 0 karena handle nggak dihitung, harus ke blade ya. Oh iya. Nah untuk nilainya kebetulan kita yang polos, nilainya sebenarnya di tengah 5, kemudian 4, 3, 2, dan yang paling kecil yang paling luar ini 1 ya. Jadi 5, 4, 3, 2, 1. Dan untuk misalnya nancep 1, 2, 3, pemain harus menunggu wasit bilang clear. Kenapa? Karena misalnya kita ngambil, karena lemparnya berdekatan ya antara pemain lain. Jadi misalnya pemain lain belum selesai, kita udah ngambil, ini dilarang karena berbahaya. Karena bisa saja pantulan dari pisau itu kena ke kita. Ataupun misalnya ada pemain lagi ngambil pisau, tidak boleh dilempar. Nunggu wasit bilang clear, baru kita boleh mencabut
pisau kita yang tadi. Iya, iya. Jadi nunggu wasit bilang clear dulu. Clear dulu ya. Clear dulu. Habis itu sebelum melempar kita harus tunggu aba-aba wasit, peluit wasit baru boleh melempar. Sesuai urutan 1, 2, 3. Nunggu clear, aba-aba wasit clear baru kita cabut lagi pisaunya itu. Jadi ada peraturannya, jadi nggak sembarangan lempar juga. Karena pisau ini tajam dan alat yang berbahaya ya, jadi safety ini kita utamakan. Iya. Meskipun dalam latihan ataupun pertandingan, safety itu nomor 1. Nomor 1 ya. Ya, nomor 1 safety. Tapi sebenarnya untuk pendaftarannya sendiri itu sesuai dengan kategori atau gimana itu? Pendaftaran itu sesuai kita mau bertanding di nomor apa. Misalnya mau ke full spin amatir atau full spin pro, atau no spin atau half spin atau head to head. Head to head tuh gimana itu? Head to head itu kita berhadapan dengan lawan, jadi kayak versus. Jadi dari dua pemain itu nilai tertinggi yang maju. Terus dicari lagi pemenang dari blok berikutnya sebelahnya, dan pemenang diadu lagi, nilai tertinggi lanjut sampai ke final. Tapi tetap target ya. Tetap target. Uniknya head to head itu tidak harus sama lemparannya, teknik lemparan. Iya. Misalnya ada yang full spin, ada yang no spin, ada yang half spin, digabung jadi satu. Pokoknya nilai tertinggi, cari nilai tertinggi. Jadi tidak harus style yang sama. Tapi kalau kategori misalnya full spin pemula, itu harus pakai full spin semua. Atau no kalau spin pemula ya? Ya. Atau no spin pakai no spin semua. Tapi kalau head to head kita bebas. Bebas ya. Mau pakai teknik apa aja. Yang penting versus. Poin ya, yang penting poin ya. Ya, yang penting poin tertinggi dia yang menang. Terus lanjut terus sampai ke final. Berarti kalau kayak ada apa? Misalnya yang tadi yang full spin sama half spin itu harus sesuai dengan itu ya. Harus sesuai kategorinya. Kategori, iya baik. Kecuali head to head bebas mau pakai apa. Iya. Tapi untuk jarak sendiri itu gimana sih? Ini aturannya gimana? Harus apa ya? Itu bebas apa bagaimana? Kalau untuk pertandingan jaraknya itu untuk amatir dimulai dari 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Itu yang nentuin wasit. Itu dari kompetisinya memang begitu peraturannya. Iya. Oke, untuk yang pro dari 3, 5, 6, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Ya, itu yang pro. Kalau untuk kapak bisa sampai ke 9. Ya, kapak yang paling Pengaturannya tuh ini kan kita berkompetisi sama orang nih ya. Berarti orang misalnya di jarak 3 semuanya harus 3 semua. Semua harus 3. Oh. Jadi sesuai aba-aba wasit. Oh Sama dari iya dua, paham. Semua 2. Iya, Udah iya. selesai clear, ambil, mundur lagi kita. Berarti seragam kan? Nah, terus di aba-aba mulai, start, lempar lagi, set yang ketiga, clear, tarik lagi, selesai lagi, mundur lagi ke 4. Oh. Dan ke 5. Iya. Udah ke 5, selesai, maju lagi. Ke 2 lagi balik. 2 lagi. Sampai mundur lagi, lempar-lempar, mundur, lempar-lempar. Selesai, maju lagi. Oh, kaidahnya seperti itu. Sampai 4 ronde atau 5 ronde. Kirain sebelumnya bebas gitu, ada yang terserah semakin jauh semakin gede nilainya, kirain begitu. Sama aja, jadi Sama mau aja ya? 2, mau 3, mau 4, mau 5, yang penting di locknya ini. Di locknya ini. Nilai Oke, di lock ini baik. sama Iya, aja. siap. Karena nilai yang menentukan itu pisau ini nanti gimana nomornya. Iya. Nilainya di situ. Untuk permainan kapak sendiri sebenarnya sama apa beda? Permainan kapak sama. Sama ya. Dan alatnya aja beda ya. Alatnya aja beda. Dan misalnya nilai kita tancap di 2 nomor misalnya. Poinnya 2 poin misalnya ada di poin 3 dan 4. Itu yang dihitung adalah poin yang tertinggi. Berarti poin 4. Poin 4. Atau kita nancap karena ini blade ini belum tentu nancap lurus ya. Ada yang diagonal seperti ini. Iya. Misalnya dia nancap ke 4 dan 5. Yang dihitung adalah poin tertinggi, berarti dia dapat nilai 5. Oh, Meskipun dia iya. dapat nilai yang 5 itu di pinggir sekali, tapi Pinggir tetap banget ya. dapat 5. Kalau kayak gini kan masih bingung ya, 5 apa 3 apa 4 apa 3 ya. Iya. Udah hancur. Belum sempat dicat udah hancur ya. Iya, siap. Boleh juga. Itu kalau boleh tahu hadiahnya kisaran berapa itu biar teman-teman tertarik? Hadiahnya ada uang juga, ada trofi dan sertifikat. Kalau untuk hadiah uangnya beda-beda ya, setiap kompetisi tidak ada yang sama. Ada yang sama ya? Oh, tergantung tingkatannya juga ya. Tergantung sponsor juga sama Iya. tempatnya menyelenggarakan kompetisinya itu.
Tapi dia ada jenjang gitu nggak sih, kayak misalnya kalau di olahraga lain nih kayak silat, itu kan ada daerah, nasional, ada begitu nggak? Ada. Nanti ada dibikin kompetisi seprovinsi, misalnya seprovinsi Banten, habis itu sekabupaten, habis itu yang dalam kota. Jadi nanti akan diadakan pertandingan juga. Kebetulan saya ini di Pemprov Forlempika Banten ini di bidang kompetisi. Jadi musim 2021 itu mudah-mudahan corona udah kelar. Jadi kita Amin. membuat kompetisi internal dulu di Forlempika Banten, di grup yang di Nawan Banten. Habis itu antar klub. Habis itu antar provinsi, misalnya ke Jakarta atau Bogor. Yang dalam dulu aja ya. Yang dalam dulu ya. Dan tiap 3 bulan sekali biasanya ada misalnya ranking buat pemain di dalam klub itu sendiri. Atau klub ini misalnya kita adu lagi untuk menentukan level dia atau ranking dia. Oke, iya. Misalnya seperti itu. Jadi untuk memacu pemain-pemain atau anggota itu jadi lebih giat lagi untuk mencapai yang lebih baik lagi. Untuk kompetisi mungkin udah dipaparin semuanya ya. Ya. Oke. Nanti mungkin setelah ini mau nanya terkait dengan